Izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal krusial saja yang kemudian tadi sudah sempat disinggung juga berkaitan dengan penyederhanaan surat suara ini. Pertama, saya ingin melihat dari satu, kenapa kemudian penyederhanaan surat suara ini penting, yang kemudian diukur dari dua faktor urgensinya. Nah, yang kedua, bagaimana sih negara-negara lain, faktor-faktor apa saja yang kemudian melandasi negara-negara lain untuk merubah desain surat suaranya. Dan yang ketiga, bagaimana dengan situasi Indonesia. Nah, tadi tentunya dalam konteks situasi Indonesia, Bu Evi, Mas Yohan, dan juga Mbak Titi sudah banyak menjelaskan mengapa kemudian itu penting dilakukan penyederhanaan surat suara. Nah, ini saya akan skip saja karena tadi Mbak Titi dan juga Bu Evi sudah menjelaskan mengapa kemudian surat suara itu penting. Kalau kita sederhanakan dalam konteks tata kelola pemilu, surat suara itu menjadi jantungnya tata kelola pemilu dan juga jantungnya representasi politik dalam pemilu itu bisa bekerja. Seperti itu. Nah, saya akan langsung ke lokus yang kedua, Ibu Bapak. Soal urgensi merubah desain surat suara. Nah, secara umum gitu ya, jika kita sederhanakan dalam konteks universal, perubahan desain surat suara, apakah kemudian digabungkan menjadi suatu surat suara, ataukah dia kemudian dipisah menjadi beberapa surat suara, itu akan sangat tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah perubahan sistem pemilu, dan yang kedua adalah berkaitan dengan permasalahan atau dampak yang ditimbulkan dari desain surat suara sebelumnya, gitu ya. Persoalan-persoalan dari desain surat suara sebelumnya. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan juga. Nah, pertama misalnya perubahan sistem pemilu. Kita pernah mengalami transisi dari pemilu 99 ke 2004 bahkan di 2009 yang sebelumnya kita menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, bahkan sejak tahun 55 sampai dengan tahun 99 kita selalu menerapkan sistem pemilu proporsional daftar tertutup. Nah, salah satu ciri khas sistem pemilu proporsional daftar tertutup itu adalah metode pemberian suaranya dia memilih logo partai saja, yang artinya kemudian di dalam desain surat suara tersebut hanya tercantum logo partai, seperti itu. Namun di 2004 misalnya kita lihat di Undang-Undang Pemilu 2004, di undang-undang tersebut mulai mencantumkan ada keharusan mencantumkan nama kandidat. Pun demikian di 2009, demikian. Tapi di pemilu 2009, tentunya kita masih ingat betul, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadikan purifikasi atau pemurnian sistem pemilu proporsional daftar terbuka di Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kan di dalam Undang-Undang Pemilu 2009 dan juga Undang-Undang Pemilu 2004 itu ada kalau kemudian ingin menggunakan proporsional daftar terbuka dalam hal ini kandidat terpilih berdasarkan suara terbanyak itu harus melampaui angka BPP gitu ya. Si kandidatnya harus melampaui angka bilangan pembagi pemilih. Namun kemudian di pemilu 2009 ada keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan uji materi oleh beberapa calon anggota legislatif di daerah yang kemudian pada waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penerapan proporsional daftar terbuka murni, di mana di surat suara sudah tercantum nama calon anggota legislatif, maka metode penentuan calonnya pun berdasarkan surat terbanyak. Nah, artinya sebetulnya kita sudah pernah merasakan perubahan desain surat suara. Ya, tadi Bu Evi juga sudah menggambarkan bagaimana kemudian perjalanan-perjalanan dari perubahan desain surat suara di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru sampai dengan reformasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua misalnya, beberapa negara juga yang merubah desain surat suaranya, misalnya dari negara yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional, kemudian dia berubah menjadi mixed member proporsional, atau misalnya kita lihat negara tetangga kita, Australia, surat suaranya itu dia menggunakan karena sistem pemilunya dia menggunakan single transferable vote, atau dalam konteks ini, dalam rumpun sistem pemilu, itu metode pemberian suaranya adalah dengan memberikan peringkat gitu ya. Di dalam surat suaranya sudah ada nama-nama kandidat dan ada kolom khusus di sebelahnya untuk menuliskan angka-angka peringkat preferensi pemilih yang pertama ingin dipilih oleh pemilih itu kandidat nomor mana maka berhak ditulis nomor 1, preferensi keduanya mana maka di nama kandidat itu ditulis nomor 2 dan seterusnya. Nah, dari sini perubahan desain sistem pemilu memang sedikit banyak berpengaruh atau berdampak terhadap balloting structure atau desain surat suara.
Nah, tapi di Indonesia, Ibu Bapak sekalian, jika kita langsung kontekstualisasikan dengan desain pemilu serentak kita, memang di dalam pemilu serentak kita tidak sama sekali merubah sistem pemilu legislatif kita. Kita tetap menggunakan proporsional daftar terbuka, karena tidak ada revisi di Undang-Undang 7 2017. Nah, tetapi Ibu Bapak sekalian, jika kita lihat pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2013 yang kemudian menyerentakkan pemilu legislatif dan eksekutif, itu sebetulnya jika kita gali lebih jauh, itu bisa berdampak juga terhadap perubahan desain surat suara. Nah, karena ada keserentakan antara pemilu legislatif dan juga keserentakan dengan pemilu eksekutif seperti itu. Dalam hal ini, Ibu Bapak sekalian, tentunya kalau kita lihat, sekalipun memang tidak ada perubahan dalam konteks sistem pemilu legislatifnya, tetapi ada perubahan dalam konteks keserentakan waktunya. Saya mau kasih contoh misalnya Ibu Bapak sekalian. Berikutnya, nah ini, Filipina, negara tetangga kita yang juga pemilunya adalah pemilu serentak. Tapi jika kita lihat memang dalam konteks pemilu legislatifnya, dia menggunakan sistem campuran dalam varian paralel, gitu ya. Jadi lebih dominan sistem mayoritariannya atau single member districtnya dibandingkan dengan sistem proporsionalnya. Nah, jika kita lihat negara tetangga kita, Filipina juga itu melakukan pemilu serentak, Ibu Bapak. Nah, pemilu serentaknya bahkan yang dilakukan Filipina itu adalah bukan hanya pemilu serentak eksekutif dan juga legislatif, dalam hal ini eksekutifnya itu hanya presiden saja, gitu ya, dengan legislatif seperti di Indonesia dengan 4 pemilu legislatif. Tapi kalau kita lihat di Filipina, mereka menyerentakkan keseluruhan pemilunya, pemilu presiden, pemilu legislatifnya, bahkan sampai dengan pemilu kepala daerah, dan juga pemilu legislatif di tingkat lokal. Nah, dari situ kemudian berkonsekuensi terhadap perubahan desain surat suara. Nah, apa yang tampil di layar Ibu Bapak sekalian, ini adalah contoh penggabungan desain surat suara di Filipina. Nah, perbedaannya tentunya karena di Filipina menggunakan sistem paralel dan juga yang lebih dominan adalah sistem mayoritariannya atau single member district, dalam satu daerah pemilihan hanya ada satu calon yang diperebutkan, maka kalau digabungkan menjadi satu surat suara, itu tidak terlalu lebar atau tidak terlalu besar gitu ya, karena hanya langsung mencantumkan nama-nama kandidat gitu ya, dengan dalam satu dapil itu tidak terlalu banyak. Nah, berbeda konteksnya dengan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Titi dan juga Bu Evi, kita ini menggunakan sistem proporsional daftar terbuka gitu ya, di mana kemudian ketentuannya pemilih bisa memilih langsung nama kandidat dan basis penentuannya adalah berdasarkan suara terbanyak. Tapi di sisi lain, dalam konteks distrik magnitude atau besaran alokasi kursi per daerah pemilihan, kita menggunakan multi-member distrik. Untuk DPR 3 sampai dengan 10, untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota 3 sampai dengan 12. Kalau kita kalikan dengan jumlah peserta pemilu 2019 lalu misalnya, untuk DPR RI, kalau misalnya dalam satu dapil ada 10 kursi, dari 16 partai politik peserta pemilu, maka kurang lebih ada 160 nama kandidat. Itu hanya untuk nama di surat suara DPR saja, belum DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Sehingga dalam menggabungkan surat suara memang ada tantangan tersendiri dan juga perlu ada persiapan yang memang cukup waktu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Titi. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, urgensi dari merubah desain surat suara ini selain adanya perubahan desain sistem pemilu, baik dalam konteks perubahan sistem pemilu legislatifnya atau tadi keserentakan waktu pemilunya. Nah, yang keduanya ini yang sering lebih muncul di banyak negara itu karena ada permasalahan atau dampak yang dihasilkan dari surat suara sebelumnya. Nah, jika kita sederhanakan, itu ada dua hal. Satu, karena invalid vote atau surat suara tidak sah yang cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah soal fairness, tadi yang disinggung oleh Mbak Titi. Jangan-jangan desain surat suara sebelumnya itu tidak cukup memberikan ruang keadilan bagi kandidat ataupun bagi pemilih dalam memberikan suaranya. Nah, saya ingin contohkan satu kasus. Ini adalah contoh kasus pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2000. Pada waktu itu, peserta pemilu presidennya itu adalah Al Gore dan juga George W. Bush. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat, salah satu hal yang kemudian melatar belakangi hadirnya sengketa pemilu di Amerika Serikat, itu disebabkan karena desain surat suara yang tidak fair, atau tidak cukup adil bagi setiap pasangan calon. Nah, di negara bagian Florida,
desain surat suaranya itu terbagi menjadi dua seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Ini adalah surat suara pemilu presiden ya. Jika kita lihat yang paling atas ini ada Republikan George W. Bush, kemudian di bawahnya Demokratik ada Al Gore, tapi di sebelahnya ini ada juga dari Partai Reform ada Pat Buchanan dan seterusnya. Nah, tetapi Ibu Bapak sekalian, perlu kita tahui bahwa Amerika Serikat karena menggunakan electronic voting, nah metode pemberian suaranya ini adalah dengan menandai tombol-tombol lingkaran-lingkaran yang ada di tengah, di garis tengah. Nah, tetapi di negara bagian Florida ini, ternyata justru yang lebih banyak mendapatkan suara selain George W. Bush itu adalah Pat Buchanan. Nah, dari Partai Reform ini, yang sebelah kanan. Nah, hal ini ternyata setelah dilihat lebih jauh, ada kesalahan pemilih yang sebelumnya pemilih ingin memilih Al Gore dari Partai Demokratik, yang harusnya dia memilih atau menekan tombol lingkaran kuning yang ketiga, tetapi dia menekan tombol lingkaran kuning yang kedua. Nah, yang kedua ini sebetulnya adalah untuk Pat Buchanan dan juga Ezola Foster. Nah, jadi ada kebingungan pemilih, utamanya dari para simpatisan Partai Demokrat di negara bagian Florida yang ingin memilih Al Gore, dan mereka merasa dirugikan karena desain surat suaranya ternyata cukup membingungkan ke pemilih, sehingga surat suara yang mereka berikan harus diberikan ke Al Gore justru ke kandidat lain. Nah, ini dalam konteks Amerika disebut sebagai butterfly effect dari surat suara dalam contoh kasus pemilu presiden Amerika Serikat di tahun 2000. Nah, ini contoh kasus yang pertama dari urgensi perubahan desain surat suara pemilu. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, dalam konteks Inggris misalnya. Di Inggris pada tahun 2009, nah ini saya kira ada satu kebiasaan yang cukup bagus di Elections Commission Inggris, dan saya kira hari ini pun apa yang dilakukan oleh KPU, misalnya sedang melakukan studi, jadi sebelum melakukan keputusan tertentu, melakukan studi terlebih dahulu, dan juga melakukan kajian dan juga uji coba seterusnya. Nah, di Inggris, bahkan di Selandia Baru juga, ketika Elections Commission-nya ingin merubah desain surat suara atau ingin menanya ada persoalan dari desain surat suara, nah di Inggris pada tahun 2009 mereka melakukan polling kepada votersnya, kepada pemilihnya, untuk menanyakan apakah desain surat suara untuk pemilu kepala daerahnya, gitu ya, pemilu lokalnya, sudah cukup informatif dan juga memudahkan pemilih. Nah, ternyata sebagian besar para pemilih di sana mengungkapkan bahwa desain surat suaranya itu terlalu panjang dalam konteks pemilu lokal. Nah, ini untuk contoh Inggris. Kemudian contoh Irlandia, studinya Reddy dan Buckley soal ballot paper designs, evidence from an experimental study di pemilu lokal 2009 di Irlandia, pun sama demikian. Menunjukkan bahwa desain surat suara yang dibentuk dalam pemilu lokal di Irlandia itu cenderung merugikan kandidat, utamanya kandidat-kandidat yang mendapatkan nomor urut tengah seperti itu. Nah, maka dari itu, dari sinilah kemudian faktor yang kedua soal urgensi merubah desain surat suara, memang karena ada faktor bawaan atau faktor permasalahan dari pemilu sebelumnya. Nah, lantas pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini tadi sebetulnya sudah banyak dijelaskan gitu ya. Dari segi faktor yang pertama soal perubahan desain sistem pemilu, sebetulnya Indonesia sudah memasuki prasyarat tersebut. Karena kita merubah desain sistem pemilu yang sebelumnya eksekutif dan legislatif terpisah, kemudian digabungkan menjadi satu waktu yang bersamaan. Nah, meskipun tidak ada perubahan sistem pemilu legislatif, tetapi ada variabel waktu penyelenggaraan pemilu yang diserentakkan antara pemilu eksekutif dan legislatif menjadi satu hari yang bersamaan. Dan kalau kita merujuk beberapa negara yang menggunakan yang juga menyerentakkan pemilu eksekutif dan legislatif, mereka adalah juga menyederhanakan surat suaranya, bahkan menggabungkan surat suaranya. Dalam beberapa kasus di negara Amerika Latin, bahkan misalnya dia menggunakan mekanisme pemilihan yang straight voting. Jadi ketika memilih partai A, dia memilih partai presiden A juga, dan juga memilih legislatif lokal dari partai A juga. Nah, jadi dari prasyarat yang pertama sebetulnya sudah terpenuhi. Nah, prasyarat yang kedua adalah soal evidence atau bukti ada persoalan dari sebelumnya. Nah, tadi Bu Evi sudah menjelaskan, Mas Yohan juga sudah menjelaskan, ternyata pemilih kita itu kebingungan juga dengan pemilu serentak 5 surat suara, yang surat suaranya terbagi ke dalam 5 surat suara. Nah, tadi ada tingginya invalid vote. Dugaan kami, Ibu Bapak sekalian, tingginya invalid vote itu salah satunya disebabkan karena pemilih hanya membuka surat suara pemilu presiden saja. Jadi sedangkan surat suara DPD, DPR, dan DPRD provinsi mereka cenderung abaikan seperti itu. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak sekalian,
Sebetulnya dengan pemisahan surat suara 5 surat suara ini, tujuan utama dari kehadiran pemilu serentak yang tercantum di dalam putusan 55, bahkan juga putusan yang terbaru di tahun 2019 lalu, yang di judicial review oleh Perludem, itu kan pemilu serentak itu tujuannya itu ada dua. Satu adalah efisiensi. Efisiensinya ini kemudahan pemilih dalam memberikan suaranya, termasuk efisiensi dalam menghadirkan kotel efek. Bahkan kalau kita lihat Ibu Bapak di putusan 14 tahun 2013 dan juga putusan 55 tahun 2019, itu di pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan kehadiran pemilu serentak salah satunya adalah untuk efektivitas presidensil melalui ada yang disebut dengan perilaku pemilih, yaitu kotel efek atau efek menarik lah. Apa yang dimaksud dengan kotel efek ini? Ada kecenderungan preferensi pemilih memilih presiden dan juga partai politik yang selaras antara pilihan presiden dan juga legislatif, sehingga presiden terpilih mendapatkan dukungan. Nah, namun dengan pemisahan 5 surat suara tersebut, ini meminimalisir kehadiran kotel efek, bahkan membuka ruang yang kita sebut sebagai split ticket voting. Dalam hal ini misalnya, meskipun ini legal gitu ya, dalam artian diperkenankan, ini karena memang ini menjadi hak politik masyarakat, tetapi kemunculan split ticket voting ini selalu muncul di dalam pemilu Indonesia, yang dugaan saya, Mas Yohan, kalau kita survei gitu ya, di dalam konteks pilihan desain ballot ini, itu sebagian besar bisa dipengaruhi oleh karena surat suaranya gitu ya. Karena surat suaranya terpisah. Misalnya di surat suara DPR dia pilih partai A, di surat suara DPRD provinsi dia pilih partai B, di DPRD kabupaten kota dia pilih partai C gitu ya. Jadi berubah-ubah. Nah, meskipun ini diperkenankan karena ini menjadi hak politik gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks kebutuhan pemilu serentak, salah satunya adalah kita perlu ada kehadiran kotel efek. Nah, dengan 5 surat suara ini ternyata justru meminimalisir kehadiran tersebut. Nah, maka dari itu misalnya Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, menggabungkan surat suara pemilu presiden, DPR, DPR dan juga DPRD itu menjadi salah satu satu studi yang perlu kita lakukan dan memang perlu kita persiapkan untuk pemilu 2024 datang. Pertama, tentunya ini dapat meminimalisir surat-surat tidak sah. Jadi karena surat-surat tidak sah yang tidak dibuka sama sekali, itu dengan sekali buka satu surat suara, pemilih bisa langsung misalnya melihat pemilu legislatifnya. Nah, yang kedua, tentunya ini menyederhanakan administrasi pemilu. Dari segi logistik, biaya logistik akan jauh lebih murah, dan di sisi lain, dalam proses penghitungan suara, nah kemarin kan di penghitungan suara pemilu serentak itu sampai dengan tengah malam, karena dibuka satu-satu kotak suaranya. Tetapi dengan buka satu surat suara misalnya, bisa langsung dihitung 5 level pemilu sekaligus atau sesuai dengan desain surat suaranya. Dan yang ketiga, tentunya kalau penggabungan desain surat suara ini akan menghadirkan potensi kotel efek gitu ya. Karena surat suara pemilu presiden dan pemilu legislatif misalnya untuk DPR itu digabungkan menjadi satu sehingga pemilih bisa melihat langsung surat suara presiden dan juga surat suara pemilu legislatif, utamanya di surat suara presiden yang sudah ada logo-logo partai pendukungnya. Nah, berikutnya Ibu Bapak, lantas bagaimana tawaran desainnya? Nah, ini tentunya beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan. Kalau memang kemudian kita ingin sesuai dengan tujuan dari pemilu serentak untuk efisiensi dan juga efektivitas presidensial melalui kotel efek. Maka salah satunya adalah bagaimana kemudian surat suara presiden dan juga surat suara legislatif itu harus digabungkan menjadi satu misalnya. Dan di sisi lain misalnya, bisa saja dikelompokkan bahwa pemilu legislatif partai pendukung partai A itu partai pendukung si presiden A, maka misalnya di bawahnya adalah partai pendukung partai si A gitu ya. Kemudian partai pendukung yang kedua di calon kedua itu bisa dikelompokkan juga, atau misalnya tidak perlu dikelompokkan tetapi misalnya di dalam surat suara pemilu presidennya di bagian atasnya ini sudah ada logo-logo partainya gitu ya. Jadi ini sedikit banyak akan mempengaruhi preferensi pemilih. Meskipun ini menjadi hak prerogatif dan juga preferensi politik itu menjadi hak politik dari masing-masing orang dalam menentukan pilihannya. Nah, yang kedua misalnya kalau kita rujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019, kan Mahkamah Konstitusi sedikit banyak membuka alternatif pilihan desain pemilu serentak. Salah satunya adalah pemilu serentak nasional dan juga lokal. Nah, tadi Mbak Titi juga sudah mengusulkan bagaimana misalnya kita mengelompokkan penggabungannya selain menjadi satu surat suara, bisa saja menjadi 2 surat suara. Satu surat suara itu adalah untuk pemilu presiden, DPR dan DPD karena dia adalah lembaga perwakilan nasional gitu ya, maka dia jadi satu surat suara. Nah, surat suara yang kedua adalah surat suara DPRD provinsi dan juga surat suara DPRD kabupaten kota. Nah, itu bisa menjadi beberapa alternatif yang memang tentu kita perlu diskusikan dan juga kaji lebih jauh. Nah, terakhir Ibu Bapak sekalian, nah memang penggabungan surat suara ini
Kalau kemudian kita ingin gabungkan menjadi satu surat suara ataupun beberapa surat suara, nah salah satu tantangannya adalah kita ini menggunakan sistem pemilu legislatif proporsional daftar terbuka dengan dapil yang besar gitu ya. Nah, apalagi tadi Mbak Titi juga menyebutkan dan juga Bu Evi mencantumkan beberapa pasal di Undang-Undang 7 itu harus mencantumkan nama calon dan juga ada nomor urut calon dan logo partai, maka itu sedikit banyak menutup ruang gerak ketika kita ingin membuka alternatif pilihan penggabungan surat suara. Maka kurang lebih menurut hemat saya ada dua kemungkinan dalam penggabungan surat suara ini. Satu adalah merubah sistem pemilunya dari legislatif dari pemilu proporsional daftar terbuka ke dalam daftar tertutup. Namun hal ini sudah ditutup kemungkinannya karena tidak ada revisi undang-undang pemilu. Atau yang kedua, artinya kita tetap menggunakan proporsional daftar terbuka sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017, namun tata cara metode pemberian suaranya itu dirubah. Nah, tadi Bu Evi sudah memunculkan beberapa varian perubahan metode pemberian suaranya. Salah satunya adalah dengan menuliskan nomor urut di dalam kotak yang sudah disediakan. Nah, sebetulnya dengan menuliskan nomor urut, esensi proporsional daftar terbuka sama sekali tidak tercederai. Karena apa? Tetap basis penentuannya tetap dengan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing nama kandidat. Dan di sisi lain, para pemilih pun tetap bisa memberikan suaranya langsung kepada kandidat, bukan hanya kepada logo partai, namun caranya berbeda, bukan lagi mencoblos, tapi misalnya menulis angka di dalam kolom yang tersedia tersebut.